Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Tapi teman-teman, gue tidak mau melupakan jasa dari Dumfries. Ini Dumfries keren banget sih. Silahkan lihat aja nih pada layar. Pada saat Mkhitaryan lari ke arah kotak penalti, si Dumfries tetap berdiri melebar. Dia stay di sisi kanan, tidak ikut-ikutan masuk ke kotak penalti. Nah, pergerakan Dumfries ini membuat Theo Hernandez bingung nih. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, selamat berakhir pekan. Hari ini gue mau cerewetin tipis-tipis pergerakan cantik Inzaghi Ball di Euro Derby kemarin. Pergerakan cantik yang pertama terjadi di golnya Dzeko ke gawang Maignan. Ini kalau kita lihat seakan-akan cuma ada duel Dzeko melawan Calabria, padahal ternyata tidak sesederhana itu. Ini silakan teman-teman lihat di layar ya. Ketika Calhanoglu bersiap melakukan sepakan pojok, ini posisi awalnya adalah Tomori menjaga Dzeko, sedangkan Calabria menjaga Dumfries. Lalu kemudian Dzeko dengan cerdiknya menghampiri posisi Dumfries, dan disinilah siasat terjadi ya, strategi antara Dumfries dan Dzeko. Simbah Dzeko memposisikan dirinya berdiri di belakang Dumfries teman-teman, sehingga pergerakannya Tomori terhalangi oleh badannya Dumfries. Nah, ini berarti posisinya sekarang adalah Dumfries menjadi pusat perhatian dari Calabria dan Tomori. Luar biasa banget sih Dumfries. Alhasil, nah ini teman-teman, begitu Calhanoglu ya mulai ancang-ancang untuk menendang bola, Dzeko berdiri sangat amat bebas, dan mau nggak mau Calabria akhirnya mengubah posisi. Yang tadinya menempel Dumfries, dia berinisiatif menempel Dzeko, sehingga posisi akhir ketika bola ditendang oleh Calhanoglu adalah Tomori yang tadinya menjaga Dzeko justru menjaga Dumfries, sedangkan Calabria yang tingginya cuma 175 cm terpaksa menjaga Mbah Dzeko yang tingginya 193 cm. Dan letak menariknya nggak cuma di situ teman-teman. Kalau teman-teman putar ulang lagi golnya Dzeko, itu sesaat sebelum gol, wah ini gokil banget. Dzeko sempat melakukan gerakan tipuan. Dia berlari maju terlebih dahulu memancing Calabria, kemudian Dzeko balik lagi ke arah belakang. Nah, gerakan tipuan dari Dzeko ini membuat Calabria kehilangan keseimbangan. Jadi si Dzeko lari ke depan berapa langkah terus langsung balik lagi ke belakang. Si Calabria agak kepleset. Sehingga begitu bola datang ke arah Dzeko, Calabria itu bukan cuma kalah postur, bukan cuma kalah tinggi, tapi juga posisi badannya tidak ideal untuk berduel karena dia baru aja mau kepleset. Kesimpulannya dari gol pertama kita di Euro Derby kemarin adalah Dzeko melakukan pergerakan yang luar biasa. Dia mampu meninggalkan Tomori kemudian memancing Calabria. Dan yang kedua adalah positioning Dumfries. Dia memberikan semi assist ya, memblok pergerakan Tomori sehingga tidak leluasa dan bahkan kehilangan Dzeko. Lalu pergerakan cantik Inzaghi Ball lainnya juga terjadi di gol kedua kita. Wah, ini nggak kalah cantik teman-teman. Silahkan teman-teman lihat pada layar ketika Di Marco memberikan crossing. Ini skema lini depan kita luar biasa ofensif. Bayangin, dua wingback kita, Di Marco dan Dumfries itu berdiri sejajar. Kemudian di kotak penalti ada Dzeko sendirian dan di belakangnya Dzeko ada Lautaro Martinez. Tapi yang bikin menarik adalah walaupun ada 4 pemain kita ya berada di lini pertahanan Milan, Di Marco, Dumfries, Dzeko, dan Lautaro, yang mencetak gol bukan mereka. Yang mencetak gol justru ada Mkhitaryan yang lari dari lini kedua. Gue melihat ada 3 pergerakan tanpa bola yang luar biasa keren di sini. Yang pertama, Dzeko, dia masuk ke kotak penalti, kemudian berlari melebar. Dzeko memancing Tomori ya untuk bergerak ngikutin dia sehingga ada ruang terbuka sangat lebar di kotak penalti. Lalu pergerakan cantik lainnya dari Lautaro Martinez. Begitu dia tahu Dzeko berlari ke dalam kotak penalti, Lautaro Martinez justru diem aja. Dia tidak ngikutin pergerakan Dzeko. Nah, pergerakan Lautaro Martinez yang diem di tempat ini justru membuat Kier mati langkah ya. Sebelumnya kan dia lari ke kotak penalti nih karena dia berpikir Lautaro juga mau ikut masuk ke kotak penalti. Begitu Lautaro diem, si Kier malah bingung. Wah, gue ngapain nih? Sehingga posisi ini sebetulnya membuat Lautaro Martinez berdiri bebas. Dia lepas dari pengawalan Kier, tetapi hebatnya Lautaro Martinez tidak maruk ya. Dia tidak mengambil bola yang diberikan oleh Di Marco, walaupun sebetulnya dia bisa-bisa aja saat itu kontrol bola. Tapi menariknya Lautaro Martinez
Martinez justru diem aja, dia tidak menyentuh bola, dia cuma dummy aja ya. Dia dengan besar hati melepaskan bola karena melihat dari lini kedua terlihat Mkhitaryan berlari menang duel sprint dari Tonali. Nah, pergerakan tanpa bola Mkhitaryan ini juga yang harus kita apresiasi. Dia lari dari tengah. Itu kalau teman-teman lihat lagi tayangan ulangnya, sebelumnya Mkhitaryan itu ada di belakangnya Tonali, tapi kemudian dia bergerak ke arah kotak penalti ya, sprint meninggalkan Tonali yang jauh lebih muda. Dan tentu saja sisanya teman-teman bisa melihat sendiri, world class banget Mkhitaryan. Dia tidak cuma sprint tapi juga mampu mengontrol bola dengan baik dan finishing dengan sangat amat tenang. Kalau dilihat dari posisi akhir pemain-pemain Milan ya, ketika Mkhitaryan melakukan shoot, ini terlihat banget sebetulnya gol ini tidak akan terjadi kalau Tomori diam di tempat, Tomori tidak terpancing oleh Dzeko. Mkhitaryan bisa berdiri bebas karena tidak ada Tomori di situ. Tapi teman-teman, gue tidak mau melupakan jasa dari Dumfries. Ini Dumfries keren banget sih. Silahkan lihat aja nih pada layar. Pada saat Mkhitaryan lari ke arah kotak penalti, si Dumfries tetap berdiri melebar. Dia stay di sisi kanan, tidak ikut-ikutan masuk ke kotak penalti. Nah, pergerakan Dumfries ini membuat Theo Hernandez bingung nih. Aduh, gue harus tetap melebar menjaga Dumfries atau mengisi posisinya Tomori nih di tengah. Akhirnya Theo Hernandez serba salah. Dia tidak menjaga Dumfries dan tidak menutup ruangnya Tomori. Akhirnya dia malah kepleset sendiri. Ini kesimpulannya teman-teman. Dari 2 gol kita saat Euro Derby kemarin, ada duo D yang memberikan kontribusi dengan pergerakan supernya, yaitu Dzeko dan Dumfries. Terakhir teman-teman, untuk menutup cerewetin Inter hari ini, ada 2 berita dari bursa transfer. Tapi ini khusus untuk lini belakang. Yang pertama dari Guaro. Guaro ini adalah jurnalis Calcio Mercato dan FC Internews ya. Guaro adalah jurnalis favorit gue teman-teman. Menurut gue dibandingkan Di Marzio dan Fabrizio Romano, Guaro ini jauh lebih cepat dan akurat dalam memberikan berita-berita bursa transfer. Cuma sayangnya dia nggak bisa bahasa Inggris aja. Kelebihan dari Di Marzio dan Fabrizio Romano kan dia bisa ngasih berita pakai bahasa Inggris. Makanya mereka berdua jauh lebih terkenal. Nah, di sini Guaro memberitakan bahwa Inter telah menentukan pengganti dari Skriniar. Inter hampir saja deal dengan Zalo, defender 23 tahun yang bermain di Lille asal Portugal. Tapi menurut Guaro, Maret yang lalu Zalo mengalami cedera dan baru bisa merumput lagi di bulan September. Hal inilah yang membuat Inter kembali melakukan evaluasi untuk merekrut Zalo. Inter sebelumnya sudah menentukan Zalo sebagai pilihan yang tepat untuk menggantikan Skriniar. Lalu berita yang kedua juga dari lini belakang. Di sini dikatakan Salernitana ingin menebus Pirola dari Inter dengan angka 5 juta. Dan dari Inter sendiri tidak ada keinginan untuk mengembalikan Pirola karena manajemen Inter tidak melihat Pirola akan mendapatkan posisi utama di lini belakang Inter musim depan. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Teman-teman melihat pergerakan cantik Inzaghi Ball apa nih ketika Euro Derby kemarin. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.